Hai Sobat Mahasiswa, kami dari STI Pelita Nusa akan menjelaskan materi tentang eksternalitas dalam teori ekonomi mikro dan makro. Eksternalitas adalah istilah dalam ekonomi yang mengacu pada dampak eksternal atau pengaruh tambahan yang timbul dari keputusan ekonomi seseorang atau organisasi pada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi. Eksternalitas dapat bersifat positif atau negatif yang berarti dapat menghasilkan dampak baik atau buruk pada orang lain. Menurut Elinor Ostrom, seorang ilmuwan sosial yang dianugerahi hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi pada tahun 2009, dalam situasi di mana berbagai pihak terlibat dalam penggunaan sumber daya bersama, eksternalitas dapat terjadi. Eksternalitas ini mungkin berupa dampak positif atau negatif yang dihasilkan oleh tindakan satu pihak terhadap pihak yang lain yang terlibat dalam penggunaan sumber daya yang sama. Namun Ostrom menekankan bahwa masyarakat yang terlibat dapat mengembangkan aturan, norma, dan lembaga untuk mengatasi eksternalitas ini dan mencapai pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam teori ekonomi mikro, eksternalitas mengacu pada dampak tambahan yang timbul dari tindakan individu atau perusahaan yang memengaruhi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi. Eksternalitas dapat bersifat positif atau negatif. Eksternalitas negatif adalah dampak negatif yang dihasilkan dari tindakan ekonomi, seperti polusi industri yang merusak lingkungan atau kesehatan masyarakat. Eksternalitas positif adalah dampak positif yang bermanfaat bagi pihak ketiga, seperti investasi dalam pendidikan yang meningkatkan kualitas angkatan kerja dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya konsep eksternalitas dalam teori ekonomi mikro terletak pada dampak terhadap alokasi sumber daya, efisiensi pasar, dan peran pemerintah dalam mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Eksternalitas memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengenakan pajak atau subsidi, mengimplementasikan regulasi lingkungan, dan mendorong investasi dalam kegiatan yang menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar daripada manfaat pribadi. Dengan memahami eksternalitas, kita dapat meningkatkan alokasi sumber daya yang lebih efisien, meminimalkan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan keseluruhan dalam masyarakat. Eksternalitas penting karena dampaknya dapat memiliki konsekuensi signifikan dalam ekonomi dan masyarakat. Berikut beberapa alasan mengapa eksternalitas penting. Yang pertama, efisiensi ekonomi. Eksternalitas dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Misalnya, dalam kasus eksternalitas negatif seperti polusi, perusahaan mungkin tidak memperhitungkan biaya sosialnya. Kedua, kesejahteraan masyarakat. Eksternalitas positif seperti inovasi dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Sementara eksternalitas negatif seperti dampak buruk polusi dapat merugikan kesejahteraan. Ketiga, lingkungan hidup. Dalam konteks lingkungan, eksternalitas negatif seperti polusi dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia. Mengurangi eksternalitas negatif adalah langkah penting untuk pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. 4. Keadilan sosial. Eksternalitas juga terkait dengan masalah keadilan sosial. Dampak eksternalitas seringkali tidak merata, dengan sebagian masyarakat mungkin lebih terpengaruh daripada yang lain. Kelima, kebijakan publik. Pemerintah seringkali harus melibatkan diri dalam mengatasi eksternalitas untuk melindungi kepentingan masyarakat. Mereka dapat menggunakan instrumen kebijakan seperti pajak, subsidi, regulasi, dan insentif untuk mencapai efek yang diinginkan terkait dengan eksternalitas. 6. Perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, eksternalitas dapat memengaruhi hubungan antar negara. Pertumbuhan ekonomi di satu negara dapat memiliki eksternalitas positif terhadap negara-negara tetangganya melalui perdagangan dan investasi lintas batas. 7. Inovasi dan perkembangan teknologi. Eksternalitas positif seperti penemuan teknologi baru dapat menghasilkan manfaat
yang melebar di seluruh masyarakat. Hal ini mendorong inovasi dan perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup. 8. Masyarakat yang bertanggung jawab. Kesadaran akan eksternalitas dapat mendorong perilaku individu dan perusahaan untuk bertindak lebih tanggung jawab. Masyarakat yang sadar terhadap dampak eksternalitas negatif dapat mencari cara untuk menguranginya atau mendukung tindakan yang menghasilkan eksternalitas positif. Salah satu contoh nyata dari eksternalitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari adalah polusi udara. Contohnya ketika sebuah pabrik atau kendaraan bermotor menghasilkan polusi udara dalam proses produksi atau penggunaannya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pabrik atau pengendara, tetapi juga oleh masyarakat umum yang terpapar polusi udara tersebut. Dalam hal ini, masyarakat umum menghadapi biaya eksternal berupa penurunan kualitas udara dan potensi dampak kesehatan. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar dan bantuan apa yang dapat diberikan oleh pemerintahan? Masyarakat dan pemerintah dapat berkolaborasi dalam upaya melestarikan lingkungan. Berikut contoh-contoh upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan bantuan yang dapat diberikan oleh pemerintahan. Pertama, upaya masyarakat. Kesadaran dan pendidikan. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang isu-isu lingkungan dengan mempelajari dampak aktivitas mereka dan mendukung pendidikan lingkungan di komunitas. Yang selanjutnya yaitu upaya masyarakat mengurangi konsumsi. Masyarakat dapat mengurangi konsumsi produk-produk yang memiliki dampak lingkungan tinggi seperti menghindari pemborosan makanan dan barang-barang plastik sekali pakai. Yang selanjutnya yaitu menggunakan energi bersih. Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi konsumsi energi adalah tindakan penting yang dapat diambil oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan sampah yang baik. Praktik daur ulang, kompos, dan pengurangan limbah di tingkat rumah tangga dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Yang selanjutnya yaitu mendukung transportasi publik. Menggunakan transportasi publik atau berbagai kendaraan pribadi membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang selanjutnya yaitu upaya oleh pemerintah. Yang pertama yaitu kebijakan lingkungan. Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang ketat dan efektif, seperti regulasi emisi, pajak polusi, dan intensif untuk energi bersih. Selanjutnya yaitu penegakan hukum. Memastikan penegakan hukum kebijakan lingkungan adalah tugas pemerintah untuk mencegah pelanggaran yang merusak lingkungan. Yang selanjutnya yaitu subsidi hijau. Pemerintah dapat memberikan intensif atau subsidi untuk teknologi dan praktik yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan atau transportasi bersih. Yang selanjutnya yaitu investasi infrastruktur lingkungan. Membangun infrastruktur yang mendukung transportasi berkelanjutan, sistem air bersih, dan pengelolaan limbah yang efisien adalah tanggung jawab pemerintah. Yang selanjutnya itu pendidikan lingkungan. Mempromosikan pendidikan lingkungan di sekolah dan komunitas adalah upaya penting dalam menciptakan kesadaran lingkungan. Pemerintah perlu mendukung kebijakan yang berkelanjutan, sedangkan masyarakat dapat membantu dengan berperan aktif dalam praktik dari tindakan yang mendukung pelestarian lingkungan. Dalam penyelesaian dan tindakan terkait eksternalitas dalam teori ekonomi mikro, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak eksternalitas negatif dan memaksimalkan manfaat eksternalitas positif. Salah satu pendekatan yang paling umum adalah penggunaan pajak dan subsidi. Untuk mengatasi eksternalitas negatif dari polusi udara, pemerintah dapat memberlakukan pajak lingkungan pada perusahaan yang menciptakan polusi. Pajak ini dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengurangi polusi mereka. Di sisi lain, dalam kasus eksternalitas positif seperti pendidikan, pemerintah
dapat memberikan subsidi kepada individu atau institusi yang berinvestasi dalam pendidikan, mendorong lebih banyak investasi dalam kegiatan yang memberikan manfaat sosial yang besar. Regulasi juga merupakan alat penting dalam mengatasi eksternalitas. Regulasi lingkungan, seperti batasan emisi, dapat membantu mengurangi dampak negatif yang dihasilkan oleh tindakan individu atau perusahaan. Kesadaran masyarakat tentang eksternalitas juga berperan penting dalam penyelesaian. Pendidikan dan informasi yang akurat tentang dampak sosial dari seluruh keputusan ekonomi dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab. Dengan kombinasi pajak, subsidi, regulasi, dan kesadaran masyarakat, kita dapat mengurangi dampak negatif eksternalitas, meningkatkan manfaat eksternalitas positif, dan mencapai kesejahteraan yang lebih besar lagi bagi masyarakat secara keseluruhan. Dia materi kami mengenai eksternalitas dalam teori ekonomi mikro dan makro. Terima kasih dan mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.